OMIQ 11 hal yang diam-diam dicintai introvert. Introvert dikenal pendiam dan kadang-kadang sedikit pemalu. Mereka sering dianggap sebagai penyendiri yang tertutup, yang tidak terlalu baik dalam situasi sosial. Dan sementara mereka memiliki reputasi untuk tidak menyukai acara sosial, para introvert menikmati pengeluaran waktu bersama orang-orang yang mereka sayangi dan orang-orang yang berbagi nilai atau minat yang sama dengan mereka. Mereka juga menyukai berbagai hal, baik tipikal maupun atipikal, tetapi tidak hidup dengan volume penuh. Bahkan, mereka lebih memilih untuk menolak kebisingan dan bersantai. Dalam video ini, kami menjelaskan beberapa hal yang diam-diam disukai oleh para introvert. Jika Anda seorang introvert, hal-hal ini kemungkinan akan terdengar benar. Jika tidak, ini mungkin memberi Anda gambaran sekilas tentang bagaimana rasanya bagi Anda yang introvert. Jadi, mari kita mulai. Nomor 1, memiliki rumah sendiri. Jika ada satu hal yang disukai introvert, itu adalah memiliki rumah sendiri ketika semua orang yang lain sedang pergi. Ini memberi mereka kesempatan untuk bersantai dan melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa khawatir tentang kebutuhan atau harapan orang lain. Bukan berarti mereka tidak mencintai keluarga mereka, tetapi terkadang senang memilikinya, sedikit ruang untuk diri mereka sendiri. Jika ada orang lain di dalam rumah, akan sulit untuk merasa nyaman dan memulihkan tenaga mereka. Tetapi ketika mereka memiliki seluruh tempat untuk diri mereka sendiri, tidak ada yang menilai kebiasaan unik mereka. Nomor 2, pergi jalan-jalan sendirian. Introvert suka berjalan-jalan sendirian karena itu memberi mereka kesempatan untuk berduaan dengan pikiran dan refleksi mereka. Mereka senang bisa menikmati semua pemandangan, suara, dan bau di sepanjang jalan dan membiarkan pikiran mereka mengembara. Mereka juga suka tidak harus berbicara dengan siapapun. Bagi para introvert, perjalanan jauh yang baik bisa menjadi jalan menuju kedamaian dan kejelasan. Ini karena memungkinkan mereka untuk memproses apapun yang terjadi di hari mereka dan memiliki perspektif baru tentang apa yang paling penting. Nomor 3, belanja online. Berbelanja secara langsung bisa menjadi hambatan bagi para introvert karena mereka tidak suka berada di sekitar kerumunan dan suara keras. Kemampuan berbelanja tanpa harus berurusan dengan orang lain atau bahkan keluar rumah adalah salah satu hal yang paling dinikmati introvert tentang belanja online. Ini cara yang bagus untuk menghilangkan stres dari proses belanja langsung. Plus, ada lebih banyak pilihan online daripada secara langsung. Mereka dapat menemukan dengan tepat apa yang mereka inginkan dan memikirkannya sebelum melakukan pembelian. Mana yang terbaik? Mereka tidak perlu khawatir bertemu seorang dan harus memaksakan obrolan ringan. Nomor 4, bekerja dari rumah. Introvert suka bekerja dari rumah karena memungkinkan mereka mengendalikan lingkungan mereka. Mereka dapat bekerja dengan kecepatan mereka sendiri dan tidak harus berurusan dengan orang lain yang menyebalkan kebiasaan dan kepribadian. Ini juga memungkinkan mereka untuk menghindari stres karena harus bersosialisasi dengan rekan kerja selama istirahat makan siang. Bekerja dari rumah memberi para introvert kesempatan untuk fokus pada pekerjaan mereka tanpa gangguan apapun yang bisa sangat memuaskan bagi mereka. Nomor 5, saat rencana dibatalkan. Ini adalah salah satu hal yang disukai introvert, tapi tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Karena itu, mungkin membuat mereka terdengar seperti orang aneh yang tidak menyukai orang lain. Namun kenyataannya, introvert tidak suka dipaksa masuk ke dalam situasi sosial dan lebih suka tinggal di sepanjang akhir pekan daripada berdandan dan pergi keluar. Introvert suka ketika rencana dibatalkan karena memberi mereka alasan untuk melakukan apa yang mereka tetap ingin melakukannya. Ini juga menyenangkan karena mereka tidak perlu khawatir merasa canggung di sekitar yang baru, orang atau terjebak dalam percakapan yang tidak bisa mereka tinggalkan. Untuk introvert, ini semua tentang membuat kesenangan mereka sendiri dan membatalkan rencana memungkinkan mereka melakukan hal itu. Nomor 6, interaksi atau SMS online. Alih-alih berbicara di telepon, introvert sering dituduh antisosial. Padahal mereka hanya perlu berada di situasi di mana mereka merasa nyaman dan aman berinteraksi dengan orang-orang. Namun, berbicara di telepon bisa sangat menguras tenaga mereka.
Mereka tidak perlu malu dengan apa yang mereka katakan, tetapi mereka merasa kurang rentan ketika berkomunikasi secara online atau melalui teks, karena mereka dapat meluangkan waktu untuk menyusun tanggapan mereka. Ini juga lebih mudah untuk keluar dan tidak ada tekanan untuk terdengar jenaka atau menarik. Introvert benci ditempatkan di tempat, dan itulah yang terjadi ketika seseorang panggilan. Nomor 7. Sendirian di tempat umum. Meskipun ini mungkin tampak berlawanan dengan intuisi, sebenarnya tidak. Introvert suka berada di tempat umum di mana mereka merasa bisa bersembunyi. Mereka tidak ingin diperhatikan, tapi juga tidak ingin merasa seperti orang luar. Mungkin mereka menggunakan handphone untuk mendengarkan musik favorit mereka. Mungkin mereka sedang membaca buku atau menulis posting blog. Atau mungkin mereka hanya berpikir. Introvert suka berbaur dan melihat dunia berlalu tanpa diganggu oleh siapapun atau apapun. Nomor 8. Saat hujan. Baik itu dari air hujan di jendela atau suara hujan yang menerpa atap saat hujan, introvert menjadi hangat dan kabur di dalam. Itu menenangkan, berirama, dan membantu mengalihkan pikiran mereka dari hal-hal lain. Ini menghibur dan damai dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Dan itu ada alasan sempurna untuk tetap tinggal dan menikmati waktu tenang yang sangat dibutuhkan dari seluruh dunia. Lagi pula, apa yang lebih baik daripada meringkuk dengan secangkir teh atau coklat dan tersesat dalam buku yang bagus. Nomor 9. Percakapan yang bermakna. Meskipun benar bahwa introvert bukanlah orang yang paling sosial di ruangan itu, mereka melakukannya dalam kesempatan untuk terhubung dengan seseorang dengan cara lebih dalam dari sekedar permukaan tingkat. Mereka suka percakapan. Mereka menjadi substansi, bukan hanya kata-kata kosong. Mereka lebih suka membicarakan hal yang benar-benar penting, dan mereka meluangkan waktu untuk mendengarkan dengan cermat terhadap apa yang orang lain katakan. Terlepas dari sifatnya yang pendiam, introvert sebenarnya menikmati percakapan yang bermakna di mana saja. Mereka dapat mempelajari sesuatu yang baru dan berbagi keahlian mereka sendiri. Nomor 10. Proyek solo. Introvert menyukai proyek solo karena memungkinkan mereka menjadi kreatif dan mandiri, masih memiliki rasa entah itu menulis buku, membuat video, atau mendesain website sendiri. Introvert sering tertarik pada proyek di mana mereka adalah bos mereka sendiri. Ini memungkinkan mereka fokus pada ide dan pemikiran mereka. Mereka dapat melakukan hal mereka sendiri tanpa harus berkompromi atau menyesuaikan diri dengan orang lain. Ide tentang apa yang harus dilakukan atau bagaimana hal itu harus dilakukan. Nomor 11. Memiliki ruang tenang untuk mundur. Untuk seorang introvert, tidak ada yang lebih baik daripada memiliki ruang sendiri. Entah itu sudut yang sepi di kantor atau tempat yang nyaman di rumah. Sesuatu tentang keberadaan sendiri membuat mereka merasa aman. Introvert secara teratur membutuhkan istirahat dari kebisingan dan momok dunia. Mereka perlu mengisi ulang dan menemukan keseimbangan, dan mereka hanya dapat mencapainya dalam kesendirian. Rasa tenang yang datang dengan memiliki ruang pribadi yang juga merupakan sesuatu yang mereka anggap sangat memuaskan. Itu dia, meskipun daftar ini tidak komprehensif, seharusnya memberi Anda pemahaman yang lebih baik jika kepribadian introvert. Dan jika Anda sendiri seorang introvert, kami harap daftar ini memberi Anda beberapa makanan untuk dipikirkan tentang preferensi dan kepribadian Anda sendiri. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda setuju dengan daftar ini? Apa yang kita lewatkan? Bagikan pemikiran dan komentar Anda di bawah ini. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang tipe kepribadian introvert, lihat video yang kami buat tentang selanjutnya. Anda akan menemukan tautan di otak deskripsi. Jika Anda menikmati video ini, berikan jempol dan bagikan dengan teman-teman Anda agar kami bisa terus membuat mereka untuk lebih banyak video seperti ini. Tekan tombol berlangganan dan ingat untuk mengklik notifikasi lonceng. Juga pastikan untuk melihat video kami yang lain juga. Terima kasih telah